Tahun 2014, kehidupan Yadi memasuki babak baru. Saat itu ia memutuskan untuk pindah ke sebuah rumah kontrakan yang terletak di ujung tusuk sate, sebuah posisi yang kerap dianggap sial oleh banyak orang. Rumah itu berdiri cukup megah dengan 2 lantai, berwarna kusam karena lama tidak dihuni. Bangunannya menghadap kiblat, berada tak jauh dari jalan raya, dan persis di depannya berdiri sebuah masjid besar dengan kubah tua. Meski secara lokasi cukup strategis, rumah itu sudah lama tidak berpenghuni. Lingkungan sekitarnya tenang, namun aura rumah itu berbeda. Sejak pertama kali melihatnya, Yadi sudah merasakan ada sesuatu yang ganjil. Bukan karena bentuk bangunannya, melainkan dari atmosfer di sekelilingnya. Warga sekitar sering menceritakan bahwa rumah itu dikenal sebagai rumah angker. Mereka meyakini bahwa tidak ada satupun penyewa yang sanggup bertahan lama di sana. Beberapa kabarnya hanya mampu menempati selama 2 minggu, lalu pergi tanpa alasan jelas. Ada pula yang bertahan hingga sebulan, namun akhirnya menyerah karena merasa tertekan dan terganggu. Cerita paling mencolok datang dari keluarga pemilik rumah sendiri, Pak Haji Andin, yang konon pernah menyuruh anaknya tinggal di sana. Namun baru 3 minggu menempati, sang anak dikabarkan mengalami gangguan mental. Sejak saat itu, rumah dibiarkan kosong bertahun-tahun. Namun Yadi bukan orang yang mudah terpengaruh oleh cerita-cerita semacam itu. Ia menganggap kisah-kisah horor tersebut hanyalah bumbu masyarakat kampung yang dilebih-lebihkan. Baginya, rumah hanyalah bangunan kosong yang tidak lebih menakutkan dari kenyataan hidup yang keras. Karena itu, ketika rumah tersebut ditawarkan dengan harga sewa murah, ia langsung menyambarnya. Saat itu ia belum menikah dan merasa mampu tinggal sendirian. Ia bahkan mengambil inisiatif untuk merenovasi rumah tersebut tanpa bantuan tukang. Hari-harinya diisi dengan membersihkan kamar, memperbaiki atap bocor, mengecat ulang tembok, serta membenahi dapur. Hanya sesekali beberapa teman mampir untuk membantu sebentar, selebihnya ia lakukan semua seorang diri. Dalam seminggu pertama, tidak ada hal mencurigakan yang terjadi. Malam-malam dilewati dengan tenang, meski sepi dan sunyi. Lampu tidak berkedip. Tidak ada suara aneh. Rumah 2 lantai itu tetap sunyi, meskipun hanya ditinggali 1 orang. Pekerjaan di pelabuhan membuat Yadi jarang berada di rumah siang hari. Ia lebih sering kembali saat malam menjelang, dan karena kelelahan, tidur pun langsung pulas tanpa banyak berpikir. Namun semua itu hanyalah ketenangan sementara. Seolah rumah itu sedang menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkan wajah aslinya. Pekan ketiga, malam itu udara terasa lebih lembab dari biasanya. Yadi baru saja pulang dari kapal tempat biasa ia menonton pertandingan bola bersama beberapa rekan. Waktu sudah menunjukkan pukul 2 dini hari ketika ia keluar dari kapal. Sebelum kembali ke rumah, ia sempat mampir ke sebuah warung kecil yang masih buka, membeli sebotol air mineral dan sebungkus rokok. Ritual kecil seperti itu selalu ia lakukan sebelum tidur. Sesampainya di rumah, ia mengunci pintu rapat-rapat, lalu naik ke lantai 2 yang sudah ia sulap menjadi ruang santai. Di sana, terdapat meja kayu kecil dan kursi plastik tempat ia biasa merokok sambil menikmati udara malam. Ia menaruh botol air di atas meja, lalu duduk, menyalakan rokok, dan membiarkan tubuhnya rileks setelah hari yang melelahkan. Namun saat itu pula, telinganya menangkap suara yang sangat tidak biasa. Dari kejauhan terdengar suara klakson kereta api, nyaring, panjang, dan bergema. Suara itu perlahan mendekat, semakin keras, semakin menggema, hingga terasa mengguncang seluruh struktur rumah. Dinding rumah seperti bergetar,
Lantai bergoyang, botol air di atas meja ikut berguncang hebat. Air di dalamnya berombak, bahkan kursi tempat ia duduk ikut berdecit. Yadi terkejut bukan main. Ia langsung berdiri dan menatap ke arah jendela. Namun di luar sana, suasana tetap sepi. Tak ada kereta, tak ada rel, bahkan stasiun terdekat pun berada jauh di pusat kota. Ia mulai mempertanyakan, suara apa sebenarnya yang baru saja ia dengar? Apakah hanya ilusi? Malam itu, untuk pertama kalinya, ia tidak bisa tidur. Hari-hari selanjutnya kembali berjalan normal. Gangguan tak muncul lagi. Namun kejadian pada malam itu terus menempel di kepalanya. Ia mencoba menenangkan diri dengan menyibukkan diri di pelabuhan. Namun kejadian berikutnya kembali datang pada malam minggu kedua. Polanya nyaris serupa. Ia dipulang larut malam, membeli rokok dan air mineral, lalu kembali ke rumah, naik ke atas, dan bersiap tidur. Namun malam itu, saat tubuhnya baru saja direbahkan di atas kasur dan matanya terpejam sejenak, ia tiba-tiba terbangun. Ketika menoleh ke kiri, ia melihat sosok perempuan asing duduk tepat di samping tempat tidurnya. Jarak mereka sangat dekat, mungkin tak lebih dari sejengkal. Sosok itu tampak duduk selonjor, menundukkan kepala dalam-dalam. Rambutnya panjang sekali, hitam kelam seperti arang, menjuntai hingga menyentuh kakinya sendiri. Wajahnya tak terlihat, tertutup rambut yang menggantung rapat. Tubuhnya telanjang, tak ada selembar kain pun menutupi kulitnya yang juga berwarna hitam legam. Sosok itu tidak bergerak, tidak bersuara, hanya diam. Namun keberadaannya menciptakan tekanan psikologis yang luar biasa. Tanpa pikir panjang, tubuh Yadi langsung meloncat dari kasur dan lari terbirit-birit ke bawah. Ia membuka pintu dengan tergesa, melupakan semua kunci dan pengaman, lalu keluar meninggalkan rumah itu malam itu juga. Keesokan paginya, ia tidak kembali ke rumah. Bahkan, kantor pun ia hindari selama seminggu penuh. Setiap malam, bayangan sosok hitam itu terus mengganggunya. Wajah tanpa rupa itu, rambut panjangnya, kulitnya yang hitam, dan kedekatannya yang menyesakkan. Setelah seminggu menghindar, akhirnya ia memutuskan untuk menghadapi semuanya. Malam Jumat berikutnya, ia kembali ke rumah dengan hati yang lebih mantap. Ia membersihkan diri, sholat maghrib, dan bertekad tak akan lari lagi. Ia duduk di ruang atas, menunggu apapun yang mungkin datang. Sekitar pukul 9:30 malam, suara langkah kaki mulai terdengar dari arah tangga. Pelan, tapi mantap. Suara itu terdengar seperti seseorang yang sedang naik dan turun tangga secara berulang. Yadi langsung berdiri dari sofa dan menatap tajam ke arah tangga. Namun tak ada siapapun di sana. Tangga itu kosong, tapi tubuhnya merespons lebih dulu dari pikirannya. Bulu kuduknya berdiri sekuat jarum tajam. Bahkan pori-pori kulitnya terasa membesar. Rasanya tidak sama seperti rasa takut biasa. Tangga itu menjadi pusat dari semua suara. Kadang terdengar langkah mendekat dari atas. Kadang seolah sesuatu turun tergesa. Tapi tak pernah ada penampakan. Hanya suara dan tekanan energi yang begitu pekat hingga membuat tubuhnya kaku. Hari-harinya tetap berjalan seperti biasa, bekerja di pelabuhan, pulang larut malam, lalu kembali ke rumah. Namun malam hari kini menjadi waktu yang penuh tekanan. Rumah itu berubah menjadi labirin senyap yang menyimpan suara-suara samar, bayangan tak jelas, dan perasaan seolah-olah sedang diperhatikan dari tempat yang tak bisa dijangkau mata. Gangguan pertama yang kembali muncul adalah suara langkah kaki di tangga. Suara itu muncul nyaris setiap malam, hampir selalu pada rentang waktu yang sama.
Sekitar pukul setengah 10 hingga lewat tengah malam, langkah-langkah itu terdengar pelan namun jelas. Yadi telah mencoba menyelidikinya. Ia berdiri di depan tangga, mengamati setiap sudut, berharap ada sesuatu yang muncul. Di saat-saat tertentu, suara itu bahkan berpindah ke arah kamar mandi atas. Terjadi pola yang sama, dari arah tangga menuju kamar mandi, lalu diam. Kadang terdengar seperti air menetes, meski keran ditutup rapat. Kadang seperti ada yang menyeret kaki atau menyeret sesuatu. Setiap kali suara itu muncul, hawa di dalam rumah seketika berubah. Udara menjadi berat. Dada Yadi terasa sesak, bulu kuduknya berdiri seperti kawat, dan suhu tubuhnya sering mendadak naik tanpa alasan. Malam-malam berikutnya semakin sulit dilewati dengan tenang, hingga akhirnya rumah itu memperlihatkan sisi yang lebih dalam, bukan hanya melalui suara tetapi melalui mimpi. Suatu malam, Yadi memutuskan tidur di lantai bawah. Ia merasa bahwa tidur di lantai atas sudah terlalu berat baginya, dan suasana garasi belakang yang kosong mungkin bisa membuatnya lebih rileks. Garasi itu memang tidak pernah digunakan, tidak ada lampu, dan lebih sering dibiarkan gelap. Bahkan udara di sana selalu lebih dingin dibandingkan ruangan lain. Lantainya dilapisi semen kasar yang belum dipoles, dan dindingnya dipenuhi bekas jamur dan cat mengelupas. Di tempat itulah ia bermimpi. Tapi mimpi itu terasa lebih nyata daripada kenyataan. Dalam mimpi itu, ia mendapati dirinya duduk bersila di tengah ruang kosong. Di hadapannya muncul sosok kakek tua, mengenakan pakaian serba putih lusuh dengan wajah dipenuhi kerutan dan mata yang dalam, tajam, namun tidak menakutkan. Kakek itu mengulurkan sebuah batu berwarna coklat muda, menyerupai batu cincin. Batu itu memancarkan cahaya samar, dan di dalamnya tampak ukiran aksara Jawa yang berputar pelan seperti pusaran air. Aksara itu bukan hanya simbol. Saat kakek itu hendak menyerahkan batu itu ke tangannya, tiba-tiba muncul sebuah kekuatan tak kasat mata, seperti tangan tak terlihat yang menepisnya. Yadi hanya bisa terpaku, merasakan ada pertarungan diam antara dua kekuatan dalam mimpi itu. Kemudian sang kakek menjelaskan tentang kekuatan batu tersebut. Batu itu, katanya, bukan sembarang benda pusaka. Ia bisa digunakan untuk melumpuhkan lawan hanya dengan sentuhan tangan. Kekuatan batu itu kemudian ditunjukkan. Dalam mimpi, Yadi bersalaman dengan seorang lelaki lain. Begitu telapak mereka bersentuhan, tulang-tulang di tangan lelaki itu seketika remuk dan melintir ke arah yang tidak wajar. Tangannya hancur, tidak lagi berbentuk, hanya kumpulan daging dan tulang yang patah-patah. Namun kakek itu lalu memperlihatkan cara penyembuhannya. Ia memasukkan batu itu ke dalam botol air mineral, membacakan doa dalam bahasa yang aneh namun sakral, lalu menyiramkan airnya ke tangan yang hancur. Perlahan, tangan itu kembali normal, seperti tidak pernah mengalami cedera apapun. Gerakan jari-jari kembali lentur, otot-otot menyatu, tulang menyambung sendiri, dan kulit menutup dengan sempurna. Ketika Yadi terbangun dari mimpi itu, ia mendapati tubuhnya masih gemetar. Tetapi lebih dari itu, tangan kanannya terasa mati rasa. Ia mencoba menggenggam, tapi kekuatan di dalamnya menghilang. Ia mencoba menyentuh, tapi tidak ada sensasi. Bahkan saat menepuk atau mencubitnya sendiri, tidak terasa sakit. Rasa itu benar-benar hilang. Selama 2 minggu penuh, ia menjalani hari-harinya hanya dengan tangan kiri. Saat bekerja di pelabuhan, ia menahan sakit di punggung dan bahu karena terlalu sering menggunakan satu sisi tubuh. Ia juga mulai mengalami susah tidur, bukan karena takut, tapi karena tubuhnya seperti sedang beradaptasi dengan sesuatu yang tak bisa dijelaskan secara medis. Setelah 2 minggu berlalu,
Rasa di tangan kanannya perlahan kembali. Ia masih belum bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Namun pada malam berikutnya, ia kembali bermimpi. Kali ini bukan tentang batu, melainkan tentang seorang pria muda yang mengenakan gamis dan surban putih. Wajahnya bersih dan matanya menatap tajam, namun penuh ketenangan. Pria itu tidak memperkenalkan diri, tapi dalam mimpi itu ia menyuruh Yadi untuk mengamalkan satu ayat suci tertentu setiap kali hendak tidur. Ia menyebutkan bahwa ayat itu akan menjadi pelindung dari mereka yang tak kasat mata, serta menjadi kunci untuk membuka jalan menuju pemahaman dan penerimaan dari yang berkuasa di tempat itu. Sejak malam itu, Yadi pun mulai melakukan apa yang diperintahkan. Setiap kali hendak tidur, ia membaca ayat itu perlahan, penuh penghayatan, dan dengan ketulusan yang tidak ia mengerti datang dari mana. Dan benar saja, gangguan mulai mereda. Suara langkah di tangga mulai menghilang. Malam-malam terasa lebih tenang meski tetap mencekam. Seiring berjalannya waktu, Yadi semakin terbiasa hidup berdampingan dengan yang tak kasat mata. Setelah 2 bulan menjalani amalan rutin berdasarkan petunjuk dari mimpi, suasana rumah tusuk sate mulai terasa lebih tenang. Namun ketenangan itu bukan tanpa tekanan. Ia masih merasakan kehadiran makhluk-makhluk yang terus menggawasi. Mereka mungkin sudah tak lagi menunjukkan diri secara agresif, namun jejak-jejak keberadaannya tetap membekas di setiap sudut rumah. Dalam keheningan itu, muncul keinginan yang sebelumnya tidak pernah ia pikirkan secara serius. Keinginan untuk menikah. Ia merasa butuh seseorang yang bisa diajak bicara, berbagi beban, dan menjadi penyeimbang atas energi berat yang terus mengelilinginya di rumah itu. Doa-doanya mulai berubah. Ia tak hanya meminta perlindungan, tetapi juga memohon agar dipertemukan dengan jodoh yang mampu menerima keadaannya. Malam itu, setelah salat Isya dan menyelesaikan amalan rutin, Yadi tertidur lebih cepat dari biasanya. Ia tidak bermimpi buruk, melainkan mendapatkan penglihatan yang sangat nyata. Dalam mimpi itu, ia melihat dirinya berdiri di sebuah desa yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Di sekelilingnya terbentang hamparan sawah hijau dan jalan tanah kecil yang membelah perkampungan. Udara di sana sejuk, terasa bersih dan penuh ketenangan. Di depannya mengalir sungai kecil dengan air yang jernih, di mana anak-anak kecil bermain sambil tertawa riang. Ia menyusuri jalan itu hingga sampai di depan sebuah rumah kayu tradisional. Di sebelah rumah itu berdiri sebuah warung sederhana, di mana beberapa orang duduk bersantai sambil menyeruput kopi. Di tengah suasana itu, seorang perempuan paruh baya menghampirinya dan berkata dengan tenang bahwa anak perempuannya siap untuk dinikahi asalkan ia serius. Perempuan itu lalu menyarankan agar Yadi masuk ke warung dan meminta nomor telepon anaknya. Tanpa banyak tanya, Yadi menurut. Ia merasa seperti sudah lama mengenal tempat itu, seperti bagian dari dirinya memang berasal dari sana. Ia menerima selembar kertas kecil bertuliskan angka, nomor telepon. Lalu semuanya memudar pelan-pelan, dan ia terbangun saat azan subuh berkumandang. Awalnya ia mengira itu hanya bunga tidur, namun sepanjang hari pikirannya tidak bisa lepas dari detail mimpi itu. Setiap sudutnya terekam jelas. Suara sungai, aroma kayu dari rumah panggung, wajah perempuan tua, dan angka-angka yang ada di kertas itu. Anehnya, angka-angka itu samar tapi terasa familiar. Ia berusaha mengabaikannya, namun siang itu ponselnya berdering.
sebuah nomor asing muncul di layar. Ia nyaris tak mengangkatnya, mengira hanya panggilan iseng atau penipuan. Namun rasa penasaran mengalahkan. Ia menjawab, dan suara perempuan terdengar dari seberang. Suara itu lembut namun terdengar ragu-ragu. Karena tidak mengenali, Yadi merespons dengan agak ketus. Ia bahkan mengira si penelepon hanya orang iseng yang mencari perhatian. Namun setelah perempuan itu menjelaskan bahwa ia hanya ingin memastikan apakah nomor yang ia hubungi salah atau bukan, nada suara Yadi mulai melunak. Ada sesuatu dalam suara itu yang membuatnya diam beberapa saat. Ia merasa seperti pernah mendengarnya, entah di mana. Percakapan itu tidak panjang, tetapi cukup untuk meninggalkan kesan. Mereka mulai berbalas pesan beberapa hari setelahnya. Obrolan yang awalnya sekadar basa-basi perlahan berkembang menjadi obrolan harian. Mereka mulai berbicara tentang pekerjaan, keluarga, dan kehidupan. Hingga akhirnya Yadi berani mengajak perempuan itu untuk bertemu. Saat pertemuan pertama, Yadi mendapati bahwa wajah perempuan itu sangat mirip dengan gambaran sosok dalam mimpinya. Meski bukan dari rupa yang sama persis, tetapi energinya, senyum tenangnya, tatapan matanya, semuanya seolah mengunci keyakinan bahwa dialah orang yang sudah ditunjukkan lewat mimpi itu. Beberapa bulan setelah pertemuan itu, hubungan mereka semakin dekat. Hingga pada suatu malam perempuan itu datang berkunjung ke rumah tempat Yadi tinggal. Ia duduk di sofa lantai atas, tempat yang biasa Yadi gunakan untuk beristirahat. Saat itu suasana rumah sunyi dan hanya lampu kecil yang menyala di sudut ruangan. Perempuan itu merebahkan tubuhnya sebentar. Tidak lama, hanya sekitar 5 menit. Namun sesaat setelah ia memejamkan mata, ia merasakan kakinya disentil-sentil oleh sesuatu. Awalnya ia mengira itu Yadi yang iseng. Namun saat membuka mata, ia mendapati bahwa Yadi sedang duduk agak jauh dan tidak bergerak. Perempuan itu tidak langsung bercerita malam itu. Ia hanya terdiam, matanya menatap kosong, dan ia memilih untuk menyimpan kejadian itu sendiri. Baru 2 minggu kemudian ia mengungkapkan bahwa malam itu ia disentuh oleh makhluk kecil tak terlihat yang seperti mengajaknya bermain. Yadi mendengarkan dengan wajah serius. Baginya itu bukan kejutan. Ia sudah tahu bahwa penghuni rumah itu memperhatikan semua yang masuk ke dalamnya. Namun kini ia sadar bahwa perempuan ini juga sedang dikenalkan dan mungkin sedang diuji oleh mereka. Setahun berlalu sejak mereka pertama kali bertemu. Selama itu, Yadi masih tinggal di rumah tusuk sate, menjalani amalan rutin, dan perlahan-lahan membentuk kekuatan batin yang membuatnya bertahan dari energi gaib di rumah tersebut. Perempuan itu, yang kini telah menjadi kekasihnya, semakin sering datang ke rumah. Namun tidak pernah ada paksaan, ia menerima apa adanya. Bahkan saat gangguan kecil muncul, angin dingin lewat, suara benda jatuh, atau pintu yang tiba-tiba terbuka, perempuan itu hanya diam dan memperkuat zikirnya. Namun menjelang bulan Ramadan, ujian datang dengan cara yang lain. Malam itu Yadi baru pulang dari pelabuhan setelah lembur hingga larut malam. Teman-teman kerjanya mengajaknya pergi ke kota tua, namun Yadi menolak karena merasa lelah. Setelah mandi dan salat, ia berencana tidur lebih awal. Namun saat tubuhnya bersentuhan dengan kasur, tubuhnya justru bergerak sendiri. Ia bangkit, mengambil jaket, menyelipkan ponsel ke saku, dan berjalan kaki keluar rumah. Ia tidak merasa takut, tidak merasa berat. Langkahnya ringan, seolah ada tangan tak terlihat yang menuntunnya keluar. Jarak ke kota tua dari tempat tinggalnya tidak dekat, tapi malam itu ia menempuhnya tanpa lelah sedikit pun. Dan begitu sampai,
ia disambut oleh kerumunan manusia yang sangat padat. Namun anehnya, lautan manusia itu seperti memberi jalan. Orang-orang bergeser begitu saja, seperti dikendalikan. Tidak ada yang menyadarinya, tidak ada yang menoleh. Yadi melihat dua sosok di tengah kerumunan, kekasihnya dan seorang pria lain. Jaraknya masih jauh, tapi matanya bisa menembus puluhan kepala manusia dan melihat mereka dengan sangat jelas. Rasa panas membakar dadanya. Langkahnya menjadi cepat, dan begitu mendekat, ia langsung memukul pria itu tanpa peringatan, tanpa kata-kata. Pria itu hanya bisa menjerit meminta ampun. Teman-temannya yang berjumlah belasan langsung kabur, tidak berani melawan. Jadi merasa tubuhnya begitu ringan, namun kuat seperti dilindungi pasukan gaib. Ia tidak tahu dari mana datangnya kekuatan itu, tapi ia merasa seperti tidak sendirian. Beberapa hari kemudian, kekasihnya bercerita. Dengan wajah pucat, ia mengatakan bahwa saat malam itu, ia tidak melihat Yadi datang seorang diri. Ia melihat Yadi datang dengan barisan orang-orang berbaju putih di belakangnya, berjalan dalam formasi. Dan setelah Yadi memukul pria itu, ia seperti menghilang dalam kerumunan. Yadi hanya bisa terdiam mendengar cerita itu. Ia tahu pasti malam itu ia sendirian. Tapi ia juga tahu, sejak ia tinggal di rumah tusuk sate, ia tidak pernah benar-benar sendiri. Kejadian itu membuat hubungan mereka semakin erat. Beberapa bulan kemudian, Yadi memutuskan untuk menikahi perempuan itu. Dan setelah menikah, perempuan itu pun ikut tinggal di rumah tersebut. Pernikahan Yadi membawa semacam harapan baru dalam hidupnya. Sejak hari pertama mereka tinggal bersama, ia sempat merasa optimis. Istrinya adalah sosok yang tenang, lembut, dan tampak kuat secara batin. Keduanya menata ulang ruangan, membersihkan bagian rumah yang selama ini dibiarkan kosong, dan mencoba membawa suasana kehidupan ke dalam rumah yang sudah terlalu lama dihuni oleh kesunyian dan getaran aneh. Namun seperti yang sudah ia khawatirkan sejak awal, keheningan itu hanya permukaan. Gangguan yang selama ini sempat mereda mulai bangkit kembali, dan kali ini bukan dirinya yang menjadi sasaran, melainkan sang istri. Gangguan pertama datang pada malam kelima setelah mereka tinggal bersama. Saat itu waktu menunjukkan hampir pukul 2 dini hari. Istrinya sedang tidur di lantai atas di ruang yang biasa digunakan Yadi untuk beristirahat sebelum menikah. Udara malam itu terasa dingin menusuk meskipun di luar tidak turun hujan. Yadi yang sedang membaca di lantai bawah mendengar istrinya memanggilnya panik dari atas. Suaranya menggema disertai napas tersengal. Ketika Yadi bergegas naik, ia mendapati istrinya duduk di sudut ruangan. Tubuhnya gemetar, wajahnya pucat, dan matanya berkaca-kaca. Dengan suara pelan namun bergetar, ia menceritakan bahwa dalam tidurnya, ia merasa ada sosok nenek-nenek yang menarik tangannya, mencoba membawanya pergi. Ia menggambarkan bahwa nenek itu muncul dari arah rumah kosong di sebelah kantor yang memang telah lama terbengkalai. Sosoknya duduk di kursi roda, mengenakan baju lusuh berwarna abu-abu gelap, dan wajahnya nyaris tak terlihat karena keriput yang menumpuk dan cahaya redup yang menyelimutinya. Jadi hanya bisa terdiam. Ia tahu betul bahwa itu bukan mimpi biasa. Rumah kosong di sebelah memang telah lama dicurigai sebagai salah satu titik paling kuat dalam jalur perlintasan energi gaib yang mengelilingi kawasan itu. Ia mencoba menenangkan istrinya. Ia menyarankan untuk memperbanyak zikir, memperkuat bacaan doa sebelum tidur, dan jangan terlalu memikirkan mimpi itu. Namun saran itu tak berpengaruh banyak, karena gangguan semakin intens di malam berikutnya. Pada malam ke-6 gangguan datang lagi.
lebih kuat dan lebih jelas. Sekitar pukul 2 dini hari, suara tangisan istrinya membangunkan Yadi yang baru sempat tertidur sebentar setelah lembur. Ia mendapati istrinya duduk meringkuk sambil memegangi tangannya sendiri. Kali ini tangisannya lebih keras. Dengan suara yang parau, ia menjelaskan bahwa makhluk yang sama kembali datang dalam mimpi, namun tidak sendiri. Kali ini, ada sosok anak kecil yang duduk di pangkuan si nenek, tertawa lirih sambil menggapai-gapai wajahnya. Istrinya menggambarkan bahwa anak itu memiliki kulit pucat, mata bulat berwarna putih polos tanpa bola mata, dan gigi-gigi kecil yang mencuat dari balik bibirnya saat ia tertawa. Makhluk itu, katanya, tidak berbicara, tetapi terus mencoba menyentuh wajahnya dengan tangan kecil yang kotor dan dingin. Saat ia menolak, nenek-nenek itu menarik tangannya lebih kencang, seolah memaksanya ikut. Yadi memeluk istrinya erat-erat malam itu. Ia mulai sadar bahwa para penghuni gaib rumah itu sedang menunjukkan penolakan secara halus, atau mungkin sedang menguji batas keberanian dan ketahanan mental istrinya. Gangguan berikutnya datang dari perubahan energi di dalam rumah. Suatu malam, ketika keduanya tengah bersantai setelah makan malam, lampu ruang bawah tiba-tiba padam. Diikuti oleh lampu kamar mandi, lalu lampu lorong tangga. Dalam beberapa hari saja, seluruh penerangan di dalam rumah mulai mati satu persatu, padahal semua lampu baru saja diganti. Bahkan Yadi sempat membeli 5 buah lampu sekaligus untuk ruangan-ruangan penting. Lampu yang digunakan pun bukan sembarangan, yang dikenal awet hingga 5 tahun. Namun hanya dalam waktu sebulan semuanya padam total. Yang paling membuatnya heran adalah lampu di ruangannya yang menggunakan lampu LED industri. Lampu itu seharusnya bisa menerangi satu ruangan penuh tanpa kesulitan. Tapi malam itu setelah salat Isya, lampu itu padam seperti lampu biasa yang korslet diiringi suara geraman dari sudut ruangan, suara berat seperti napas makhluk besar yang mengeram. Istrinya yang mendengar suara itu langsung gemetar dan memeluk Yadi. Ia berbisik bahwa ia merasa ada sesuatu yang marah karena mereka menerangi tempat yang seharusnya tetap gelap. Yadi menenangkan istrinya, mengatakan bahwa mereka tidak boleh takut dan justru harus melawan dengan terang. Namun jauh di dalam hatinya, ia pun merasa bahwa penghuni rumah ini sedang menolak terang. Mereka ingin semuanya tetap gelap, lembab, dan diam. Puncak teror datang saat malam Jumat. Setelah selesai salat dan membaca doa, istrinya menoleh ke sisi kiri tempat ia duduk. Dan saat itulah ia melihat langsung sosok kuntilanak berdiri di ujung ruangan, tepat di antara 2 tiang tua yang menopang langit-langit. Makhluk itu berdiri diam, mengenakan gaun putih panjang yang menjuntai hingga menyentuh lantai. Rambutnya sangat panjang dan berantakan, menutupi hampir seluruh wajahnya. Ia tidak mengeluarkan suara, tapi tatapan kosong dari matanya membuat udara di sekitarnya mendadak menegang. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatap, seolah ingin menyampaikan sesuatu, atau sekadar menunjukkan bahwa ia masih di sana. Dan tidak senang, istrinya langsung melompat dan berlari ke arah Yadi yang sedang di bawah. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar, dan matanya penuh ketakutan. Ia memeluk suaminya erat-erat, tanpa bisa berkata apa-apa untuk beberapa saat. Saat Yadi bertanya apa yang ia lihat, ia hanya bisa menunjuk ke atas sambil menggelengkan kepala. Sejak malam itu, kuntilanak itu mulai sering menampakkan diri. Kadang berdiri di tangga, kadang berdiri di depan pintu kamar mandi. Yadi pun beberapa kali melihatnya
sekilas lewat di lorong saat malam, berdiri diam di sudut tangga, atau melintas cepat di balik pintu yang terbuka sedikit. Posisi sofa di lantai bawah yang menghadap langsung ke tangga membuat penampakan itu sulit dihindari. Hampir setiap malam, saat mereka duduk berdua, istrinya akan menepuk tangan Yadi dan berbisik bahwa perempuan itu lewat lagi. Yadi hanya mengangguk dan menjawab dengan tenang bahwa selama mereka tidak diganggu secara langsung, tidak perlu takut. Dan 2 minggu berturut-turut setelah salat Isya, istrinya selalu menangis. Terkadang menangis dalam tidur, terkadang terbangun dengan napas tak teratur, keringat dingin mengalir deras, dan tubuh yang seperti ditarik ke dunia yang tak bisa ia kendalikan. Kadang ia teriak minta tolong, tapi suaranya terdengar jauh, seperti tenggelam dalam bisikan lain yang lebih kuat. Yadi mulai kehabisan tenaga. Ia pulang dari pelabuhan dalam kondisi lelah, namun saat sampai rumah, yang ia dapati bukan ketenangan, melainkan wajah istrinya yang murung, pucat, dan ketakutan. Rasa marah dan putus asa menumpuk dalam dirinya. Ia merasa bahwa gangguan ini telah melampaui batas. Pada suatu malam, saat melihat istrinya kembali menangis tanpa suara di sudut ruangan, Yadi berdiri dan membanting meja kecil. Suaranya menggema di dalam rumah. Ia tidak berbicara pelan kali ini. Dengan napas bergetar, ia berkata dengan lantang kepada ruang kosong di sekitarnya bahwa jika para makhluk itu berani, maka mereka harus menunjukkan wujudnya secara langsung, bukan dengan menyiksa istrinya malam demi malam. Ia mengatakan bahwa ia tinggal di situ bukan untuk mengusik, bahwa selama ini ia tidak pernah mengganggu mereka, dan meminta agar jangan ganggu istrinya lagi. Ia bahkan mengatakan bahwa jika memang harus ada konfrontasi, ia siap meladeni secara langsung, asalkan tidak melalui teror diam-diam yang menguras mental orang terdekatnya. Selama 2 minggu setelah itu, kondisi istrinya menurun drastis. Tubuhnya mulai mengurus. Tidurnya tak pernah nyenyak. Bahkan siang hari pun ia merasa lemas, seperti disedot energinya. Makan sulit, senyum pun menghilang dari wajahnya. Akhirnya, Yadi memutuskan bahwa mereka harus sementara mengungsi. Ia mengajak istrinya tinggal di kapal selama beberapa hari, berpindah-pindah dari satu kapal ke kapal lain setiap malam. Hingga total 9 kapal mereka tiduri 1 per malam, demi menghindari tekanan batin di rumah itu. Namun kapal-kapal itu pun 1 persatu berangkat untuk pelayaran berikutnya. Ketika semuanya sudah kembali ke laut, mereka tidak punya pilihan selain kembali ke rumah tusuk sate. Kepulangan Yadi dan istrinya dari pelarian 9 malam di atas kapal-kapal yang bersandar ternyata tidak serta-merta menghentikan teror. Rumah tusuk sate itu seolah tidak pernah lupa. Malam pertama setelah mereka kembali ke rumah, terasa jauh lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada lagi suara langkah di tangga, tidak terdengar suara lirih perempuan tertawa, atau geraman samar dari arah sudut. Bahkan aroma bunga-bunga aneh yang biasa menyebar saat malam pun menghilang. Namun keheningan semacam itu justru memicu kecemasan yang lebih dalam. Hari keempat setelah kembali, keanehan mulai muncul. Saat Yadi sedang mencuci tangan di wastafel dekat dapur, ia melihat asap tipis mengepul dari sela-sela jarinya. Semula ia mengira uap itu berasal dari air panas. Namun setelah mengecek keran, ternyata air yang mengalir adalah air dingin biasa. Ia mencoba menyentuh wajahnya, dingin. Tapi tangan yang dipakai untuk mencuci itu justru hangat. Istrinya yang berada di dekat pintu dapur sempat melihat kejadian itu.
Mata perempuan itu membelalak, namun tidak berkata apa-apa. Keduanya terdiam, saling menatap dalam hening, hanya ditemani suara tetesan air dari keran yang belum tertutup sempurna. Keesokan harinya, keanehan kembali terjadi. Kali ini datang dari kursi kerja yang biasa ia duduki di ruang bawah. Ketika Yadi duduk seperti biasa, ia merasakan rasa panas aneh menjalar dari bagian bawah tubuhnya. Ia mengira bahwa pendingin ruangan tidak bekerja maksimal, tetapi saat berdiri dan menyentuh dudukan kursi dengan telapak tangan, ia langsung menarik tangannya karena merasa seperti menyentuh arang yang membara. Padahal ia tahu pasti bahwa kursi itu terbuat dari kayu kapal tua, jenis kayu yang keras, padat, dan tahan api. Ia sendiri yang dahulu ikut mengangkutnya dari dermaga, menghaluskan permukaannya, dan menjadikannya furnitur di kantor. Tidak mungkin kayu itu tiba-tiba menjadi panas tanpa sebab. Sensasi panas itu bukan panas biasa. Ia terasa seperti energi yang membakar dari dalam, bukan dari api, melainkan dari semacam getaran gaib yang membuat kulit terasa seperti melepuh meski tak terlihat luka apapun. Yadi mulai sadar, rumah itu tidak hanya menolak mereka secara halus, tapi kini mulai menguji batas fisik. Ia tahu bahwa ia harus mengambil langkah spiritual yang lebih dalam. Maka malam itu, setelah Isya, ia mengambil sajadah, sebotol air mineral yang telah ia bacakan doa perlindungan, dan Al-Quran kecil yang selalu ia simpan di meja. Ia memutuskan untuk melakukan zikir dan ruqyah mandiri tepat di bawah tangga. Tempat itu bukan ruang sembarangan. Selama ini, suara langkah kaki yang turun naik berasal dari sana. Banyak kejadian aneh berpusat di sana. Penampakan samar, aroma mistis, bahkan bisikan-bisikan halus. Ia memilih duduk di lantai, menghadap ke arah tangga yang remang, dan mulai membaca zikir keras-keras satu persatu dengan napas yang ditekan dalam-dalam. Kalimat-kalimat itu ia lantunkan dengan khusyuk dan penuh penyerahan diri. Setiap huruf ia niatkan sebagai penolak bala. Setiap napas ia hembuskan sebagai peringatan pada makhluk-makhluk tak kasat mata bahwa ia tidak akan menyerah. Sekitar zikir ke-77, udara mulai berubah. Angin kecil terasa menyusup dari arah kamar mandi atas, padahal semua jendela tertutup rapat. Ketika ia masuk ke zikir ke-99, suara gemuruh terdengar dari atas. Yadi langsung berdiri, menatap ke atas. Tapi saat dicek, tak ada yang berubah. Semua perabot di atas masih pada tempatnya, namun aroma aneh mulai menyebar. Bau sangit seperti rambut terbakar bercampur dengan wangi bunga kantil yang menyengat. Saat ia menoleh ke arah istrinya yang tidur di ruang bawah, perempuan itu mendadak menggeliat dan mengerang pelan. Nafasnya tersengal, tangannya mencengkeram ujung selimut, dan tubuhnya terlihat seperti sedang berusaha melawan tekanan tak kasat mata. Yadi buru-buru mengambil air doa yang tadi ia bawa, lalu menyiramkannya perlahan ke wajah istrinya. Seketika tubuh istrinya kembali tenang, nafasnya melambat, dan ia membuka matanya perlahan sambil memegangi dadanya. Dengan suara parau, ia mengatakan bahwa dadanya terasa sangat berat. Yadi hanya mengusap kepala istrinya, menahan kekesalan dan rasa takutnya. Ia tahu mereka belum benar-benar aman. Keesokan harinya, Yadi mulai mencari bantuan eksternal. Ia menghubungi seorang ustadz yang dahulu pernah membantu menjelaskan bahwa rumah itu berada di jalur lintasan makhluk halus. Kali ini, ia meminta bimbingan secara langsung. Ustadz itu memintanya untuk membawa beberapa benda keesokan malam. Sejumput tanah dari depan rumah, air dari kamar mandi atas,
dan sehelai pakaian yang terakhir dipakai oleh istrinya saat tidur terganggu. Yadi mengumpulkan semua itu ke dalam wadah seng kecil dan menaruhnya di tengah ruang bawah. Malam itu, ia kembali membaca zikir, namun kini ditambah ayat-ayat ruqyah yang lebih spesifik seperti ayat kursi, Al-Falaq, dan An-Naas, dengan pengulangan yang diminta oleh ustadznya saat ia melafalkan ayat kursi untuk keempat kalinya. Api kecil menyala tiba-tiba di dalam wadah seng itu, meskipun tak ada yang menyentuh. Api itu tidak membakar benda-benda di dalamnya, tapi menjilat ke atas. Istrinya yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa menunduk dan menutup wajahnya dengan selimut. Tangisnya pelan, seperti menerima bahwa rumah itu menyimpan sesuatu yang tak akan pernah bisa mereka jinakkan sepenuhnya. 3 malam berturut-turut Yadi melakukan ritual ini, berpindah dari tangga ke kamar mandi atas, lalu ke lorong belakang rumah yang dulunya adalah tempat penyimpanan barang. Setiap malam, kejadian berbeda muncul. Kadang suara bisikan halus yang berulang seperti nyanyian, kadang muncul aroma terbakar dari dalam tembok, kadang terasa getaran halus dari lantai. Namun setelah malam ketiga, suasana rumah mulai mereda. Tidak lagi muncul suara aneh. Istrinya mulai bisa tidur, meski masih sering terbangun. Aroma menyengat dari bunga-bunga gaib tidak lagi tercium. Bahkan lampu yang sebelumnya padam tetap menyala selama 2 malam penuh. Dalam percakapan terakhirnya dengan sang ustadz, pria itu berkata bahwa rumah tusuk sate itu berdiri di atas 2 garis dunia, jalur lintasan dari timur ke barat dan dari bawah ke atas. Disinilah, kata sang ustadz, tempat para makhluk halus saling bertukar jalur. Rumah itu dulunya adalah tanah kuburan massal, dan saat ini berfungsi sebagai gerbang dari kerajaan jin yang letaknya tidak jauh dari area sekitar. Yadi terdiam saat mendengar hal itu. Hari-hari berikutnya, Yadi semakin rutin membaca zikir, dan sejak saat itu tak satupun gangguan muncul lagi. Demikianlah kisah yang kami bawakan ini. Semoga kisah ini dapat menghibur teman-teman semua dan diharapkan cerita ini bisa bermanfaat. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan cerita ini dan juga yang telah mendukung channel ini. Semoga kebaikan yang dilakukan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun pengucapan dalam menceritakan kisah ini. Sampai jumpa lagi di kisah kami berikutnya. Semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua.